تحيكم تحية طيبة من عند الله. قل لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Fatiris samawati wal ardi wa basitil arzaq. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul khallaq. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts litatmimi makarimil akhlaq. Allahumma fassalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Thumma qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Thumma qala an-nabi iqra'ul qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, saudari-saudari jemaah Majelis Ta'lim Syarikat Amal Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Allah masih berikan kita nikmat kesehatan, yang mana sehat ini adalah suatu nikmat yang sungguh sangat luar biasa. Tanpa kesehatan mustahil kita berada di tempat ini, di rumah Allah ini, mustahil. Karena jangankan sakit parah, kambuh aja kolesterol udah males berangkat kemana, apalagi sakit parah, komplikasi, gula, asam urat. Maka bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kesehatan itu masih melekat dalam diri kita. Kalau sakit-sakit sedikit masih bisa awak tahankan, ya Bu ya, masih bisa awak tahankan. Maka kalau ada nyeri-nyeri sedikit, pegel-pegel sedikit, udah paksakan aja lah untuk menuju majelis ta'lim. Seandainya pun meninggal dunia di jalan, mati syahid. Dalilnya, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumah untuk pergi menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang kembali ke rumah. Maka ketika penyakit yang sedikit itu kambuh, paksakan aja lah untuk menuju majelis taklim, untuk meminta ilmu, untuk menimba ilmu. Insya Allah kita berada fi sabilillah hatta yarji, sampai kita pulang kembali. Apalagi majelis taklim itu membahas tentang Al-Quran. Dan insya Allah kita akan bahas hari ini bagaimana cara membaca Quran surah pertama, yaitu surah Al-Fatihah, yang julukannya Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang beberapa kali dalam satu ayat. Insyaallah akan kita kupas dari ta'awuz, dari ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Selesai, dapat nasi bungkus, pulang.
Berselawat kita kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, urzuq lana syafa'atan Nabi. Ya Allah, berikanlah kami syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaum la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat kelak, syafaat baginda Muhammad lah yang sangat kita nanti-nantikan. Ada dua syafaat yang kita tunggu-tunggu, kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua syafaat Allah, syafaatul Allah. Dua syafaat ini kita dapatkan insyaallah husnul khatimah. Allah akan masukkan kita ke dalam golongan penghuni surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ini saya lihat lebih kurang 350 orang, ramai. Banyak ya? Atau gabungan? Enggak ya? Ini pun masih sedikit. Masih sedikit, 100 lebih. 480 orang. Saya melihat dari sini. Saya berangkat dari SKI tadi saya hitung lebih kurang 20 orang yang hadir. Oh, SKI masih sedikit. Minumlah saya dulu ya. Jauh kali pula. Sebelum masuk ke pelajaran tahsin, ibundaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin membahas sedikit tentang adab meminum. Bagaimana cara meminum yang disunnahkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan Bu ya. Kul biyaminika wa kul mimma yalika. Kul biyaminika. Yamin itu Yaman. Yaman itu kanan. Kul itu pakai kaf, bukan ul. Kalau ul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul ya ayyuhal kafirun. Ini yang dibaca kul pakai kaf, artinya makan atau minum. Ya. Jadi kalau sempat ibu membaca mau'izatain itu qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas atau 3 kul itu qul huwallahu ahad, enggak dimasukkan of ke dalam, maka artinya adalah makanlah Allah itu sebiji. Qul huwallahu ahad kalau memakai kaf. Maka hati-hati Bu. Inilah yang akan kita bahas insyaallah setiap pertemuan. Karena saya spesialis mentahsin Al-Quran kita. Benar nggak Bu? Ya Bu ya. Jadi kul biyaminik. Makanlah dengan tangan kananmu. Makanlah dengan tangan kananmu. Kalau sempat minum pakai tangan kiri atau makan pakai tangan kiri, maka setan akan ikut bareng makan dengan kita tanpa kita sadari. Jadi kalau ada ibu lihat ulama dan kita paham, kita kenal ulama itu ulama yang luar biasa ya, itu pasti dia mencontohkan minumnya pakai tangan kanan. Kalau sempat pakai tangan kiri jangan ikuti. Kalau khilaf mungkin khilaf ya. Nah, karena kalaupun pakai tangan kiri biasanya dibantu dengan tangan kanan. Ini habis makan nasi padang pakai tangan. Makan kok bisa pakai tangan, jangan pakai sendok. Kenapa? Iya bukan nggak nikmat. Ini memang sunnah Nabi. Sunnah Nabi ya. Pencernaan pertama itu dari tangan. Di dalam tangan ini ada bakteri baik. Makanya mohon maaf, ketika COVID kemarin, pandemi, itu ada ulama dari Arab. Saya dokter, dia dokter. Tapi di rumah kami nggak pernah ada yang namanya hand sanitizer. Tahu hand sanitizer? Yang alkohol itu, kita yang kalau kita di mobil males ke toilet, ada hand sanitizer. Itu kan ada yang alkohol. Yang alkohol itu dapat membunuh bakteri baik yang ada di dalam tangan. Ya, jadi ketika kita makan sesuatu itu nanti ada bakteri buruknya.
Dicerna dulu sama bakteri baik, diperangi dulu sama bakteri baik, baru masuk ke mulut. Gitu dia, Bu. Jadi kalau pakai alkohol, hand sanitizer yang mengandung alkohol, habislah ini bakteri baik, maka tak ada lagi pencernaan ya, di awal, langsung masuk ke mulut. Itulah yang jadi penyakit. Jadi kok bisa pakai tangan. Tapi kalau makan nasi, kalau makan mie sop, makan soto, mana bisa pakai tangan. Mak jatuh lagi dia. Pakai sendok lah. Jadi kalau misalnya makan nasi, pakailah tangan. Ini enggak. Nah, itu lagi dibahas. Ada yang bilang jorok kali kau. Padahal itu sunnah Nabi. Satu butir nasi nggak masuk ke dalam mulut, itu Bu ya, bisa jadi itu berkahnya. Saya ulangin Bu, nasi yang kita makan, habiskan semua. Saya insya Allah nggak pernah saya sisa-sisakan. Walaupun satu butir, bisa jadi berkahnya di situ. Dan itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Contoh, saya minum. Kalau udah dihidangkan 2, insya Allah saya habiskan semua ini. Jangan lagi ditambah lagi 3. Tapi kalau TST boleh juga lah. Ya Bu ya, Ibu minum aqua, habiskan sampai habis. Jangan ditinggal-tinggalin. Itu nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Wallahi saya bilang. Maka Ibu makan nasi, itu kan nanti ada disisa-sisain. Ada itu. Kadang dia bukan karena kekenyangan, memang udah ngetren dan dia malu. Rakus ya Bu ya. Saya kalau makan tuh Bu, teman-teman saya itu bercanda, ini piring si Iqbal nggak usah lagi dicuci lagi nih, udah bersih kan. Karena kucing. Apa nek? Kucing. Itu beda lagi. Itu beda lagi nek konteksnya. Kalau memang kita mau berbagi rezeki, ya udah sisakan, kasihkan ke kucing. Nah, satu lagi, kalau udah kenyang kali misalnya, tak mungkin paksakan muntah pula. Makanya ambil secukupnya. Ini waktu undangan, apalagi anak-anak kos. Rendangnya kecil-kecilnya, nasinya 2 beskop. Malu. Karena saya dulu begitu. Saya dulu anak kos juga Bu. Jadi kalau udah ada tahlilan malam ketiga, malam kedua tak datang saya, karena tak ada nasi. Itulah jahat nyawa dulu. Pas malam ketiga, pas udah gak ada lagi yang meninggal nih, bertanya sama kawan. Lagi meninggal ya itu dulu. Biasa itu Bu. Ibu pasti tak pernah muda dulu. Kalau ibu ngekos sama nasi 2 hari yang lalu pun masih kita makan. Itulah kiriman dari kampung tak ada. Jadi kadang saya mau misalnya tahlilan malam ketiga, saya bagi 3 itu nasinya. Malam ini saya makan 1/4. Besok sarapan saya makan 1/4 lagi, siangnya basi. Itulah menyesalnya, saking sayangnya tuh. Tapi untungnya ada rice cooker. Tapi dulu zaman saya tak ada rice cooker. Speaker yang ada, speaker masjid. Tak mungkin orang masuk masjid. Jadi Bu, intinya habiskan semua yang Ibu ambil. Kalaupun bersisa, kasih sama binatang, sama hewan, ayam, bebek, etok dan lain-lain. Kalaupun udah gak tahan lagi, tak ada lagi, ya udahlah. Ya Allah, mohon maaf ya Allah. Udah kenyang kali, ya udahlah. Bismillah, buangkan. Tapi jangan dibiasakan. Itu nanti akan menjadi rezeki yang lain. Contoh semut, ada tikus dan yang lainnya. Tapi ingat ya Bu ya, jangan dibiasakan melebih-lebihkan makanan. Hati-hati Bu, ini sering kalau misalnya maulid, Isra Mi'raj, menyisa-nyisakan air, aqua. Banyak kali. Jangan berpikirnya jangan hanya mubazir Bu. Bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Wallahi saya bilang, karena di sana orang nyari air yang segini pun susahnya bukan main. Susahnya bukan main. Kita buang-buang air. Kemarin beberapa minggu ini air pedam mati ya, kan PDAM kan mati. Susah dia mau mandi. Masjidlah dicarinya untuk mandi. Begitulah Bu. Jadi tibalah saatnya nanti Allah kurangi rezeki kepada kita. Air dikurangin, segala macam dikurangin. Jadi minum itu pakai tangan kanan. Jangan pakai tangan kiri. Kalau pakai tangan kiri, setan itu minum.
Satu lagi, bismillah. Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak diucapkan bismillah, setan ikut minum, setan ikut makan. Kalau udah setan ikut makan sama kita, bayangin Bu, Ibu pernah makan sama babi. Satu piring sama babi. Kasar kali babi ya, urgen. Pernah Bu makan, atau mohon maaf, sama anjing. Pernah kita makan satu wadah? Penyakit itu langsung. Iblis pun begitu Bu. Iblis pun begitu. Karena tak nampaknya kita, mereka itu jorok. Saya sampaikan di sini. Makanan iblis itu kotoran manusia. Di mana itu? Di kamar mandi. Makanya di WC itu sarangnya atau rumahnya jin iblis. Makanya nggak boleh lama-lama di kamar mandi. Dan masuknya pun ada adabnya, ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baru masuk. Bukan di dalam kamar mandi itu doa. Menuju ke situ udah bisa doa. Dalam perjalanan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk tangan kaki kiri, udah mandi. Insya Allah dikasih Allah hijab, nggak bisa dilihat mereka aurat kita. Keluar, alhamdulillahilladzi atau amanah itu habis makan. Sekalian aja ahyana wa amatana min nusyur. Bangun tidur. Kufrana bisa. Kita dulu diajari kecil dulu. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa afani. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Udah Bu ya. Jadi adabnya baca bismillah, pakai tangan kanan. Kalau misalnya habis makan kan jorok, udah cuci tangannya kita, tapi masih basah. Awak pegang depan awak kawan-kawan reuni, jorok kelihatannya. Makanya pakai tangan kiri. Ambil ini kan basah ini, tak ada pula tisu. Ambil pakai tangan kiri, jangan langsung diminum. Dibantu pakai tangan. Jangan begini, sama aja, bagus kalian. Nah, jadi dibantu ini kan basah. Udah, bismillahirrahmanirrahim, minum. Minum ya, tetes ya. Live ini soalnya, malu saya nanti kalau udah diposting. Gitu Bu ya. Wakul mimma yalika, dan makanlah segala sesuatu yang terdekat denganmu. Contoh, reuni, satu meja. Pas pula di ujung sana jengkol, kesukaan awak. Jauh kali, jangan makan ambil begini. Jangan. Kul mimma yalika, makanlah yang terdekat denganmu. Kalau yang terdekat cuman kacang panjang rebus, tahan kan? Itulah makan. Salah duduk apa gitu. Pas pula di situ ayam penyet, situ rendang. Rendang daging, rendang jengkol semua di situ. Kari kambing, di sini tempe rebus, tempe goreng masih mending, tempe rebus itulah makan. Nah, semana adabnya, ya tak tolong lah. Sekarang kan ada rumah makan yang main putar itu. Oh. Tapi jarang ada itu. Jarang Bu ya. Nah, diputar, ya bergantian. Jangan Bu, itu memang adabnya. Kul biyaminik wa kul mimma yalika. Panjang nih cerita nanti. Ininya tujuan utama kita. Nah itu dia. Intinya Bu, dari mata kuliah pula. Dari pembelajaran tahsin saya hadir di sini. Saya ingin mengajarkan kepada kita semua bagaimana mengeluarkan huruf sesuai dengan tempatnya. Namanya makharijul huruf atau makhraj. Salah satunya qaf atau kaf yang disampaikan Bu Liza tadi. Hati-hati Bu. Menyebutkan qaf ini jangan sampai ada napas keluar. Kalaupun napas keluar ya sekedarnya ya, tapi nggak sampai terasa ke tangan. Kalau ada ada napas keluar, salah. Dia menjadi kaf. Kalau ini baru ada napas terasa di tangan. Kaf.
Ka. Karena kalau dimatikan, contoh Allahu Akbar. Akbar ada nafas keluar. Akbar. Paham Bu ya di sini ya? Kalau dimatikan, misalnya Al-bala, dia di dalam, napasnya nggak ada keluar. Makanya ketika mereka dua ini berbaris atas, ini mungkin masih gampang. O sama K. Kalau mereka berdua berbaris depan atau dhamma, ini baru susah. Itulah tadi yang dibilang Boliza. Kenapa? Geser lagi saya. Ku dengan U. Kalau dari sini saya menyampaikan, mungkin yang belakang kedengarannya sama aja Pak Ustaz katanya. Ya Bu ya. Makanya tahsin Quran itu dia harus dekat dan langsung dicek mulutnya. Kalaupun mau dari jauh mungkin secara langsung atau virtual, coba Ibu perhatikan. Saya ngomong ya. Ku itu huruf apa? Kaf, benar. Ku itu huruf apa? Kaf. Nah, ini yang terakhir. Ku huruf apa itu? Kaf juga ya. Yang belakang, suka hati Pak Ustaz lah. Apapun itu belum. Kalau saya nyampaikan itu baru Qaf. Nafas nggak keluar. Makanya hati-hati Ibu membaca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Makanlah Allah itu ahad, satu, sebiji. Amin kata makmum. Habis imamnya tuh diajar Allah nanti di akhirat. Jangan main-main jadi imam. Kalau belum fasih kau sadar diri, turun kau ke belakang. Cari yang bagus, gaji. Cari imam, habis kalau bisa pun habis yang afsah, yang paling fasih, kasih honornya. Dudukkan dia, berkeluarga dia, kasih honor untuk keluarganya juga. Begitu Bu caranya. Dan makmum sejahtera. Dan masjid bergema diridhoi oleh Allah. Majelis ta'lim kita diridhoi oleh Allah. Dan sholat kita insya Allah diterima sama Allah. Kalau imamnya fasik udah tahu ya, munafik, fasik, satu lagi, nggak benar bacaannya, cari masjid lain. Ada uwa nggak mau diganti dia jadi imam. Awak mau maju, kau udah kawin kau? Belum Wak? Nggak sah. Jadi siapa? Uwa lah, Uwa paling lama di sini. Kau belum lahir, Uwa udah. Masuklah dia. Satunya ayatnya, batuknya 8. Alhamdulillahirobbilalamin, satu ayat batuknya 8 kali. Karena udah mau mati nyawa itu. Begitulah Bu metode di kampung-kampung. Kok bisa yang paling tua maju? Yang mulutnya udah susah mengeluarkan makhraj. Makanya Ibu yang hadir di sini, belajarlah. Kita ada tahsin hari Rabu. Ba'da zuhri, habis zuhur, insyaallah jam 2 sampai asar. Saya hadir di sini. Insyaallah saya upayakan waktu saya di luar untuk kemari tahsin Rabu. Langsung saya cek di dalam semuanya duduknya. Jadi hati-hati Bu ya. O sama ku kan beda. Ku sama ku. Kalau ku dia nggak dipaksa, nggak ada ku salah. Nanti yang benar jadi Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu atau esa. Nah, gitu Bu ya. Oke ya, paham sampai situ. Coba kita masuk kemari. Di surah Al-Fatihah, ayat pertamanya apa bunyinya? Bismillah, ya. Ayat pertama itu Bismillah. Beda sama ayat surat-surat yang lain. Surat-surat yang lain Bismillah itu nggak masuk ke ayat. Contoh Al-Baqarah, ayat pertamanya apa? Alif Lam Mim. Bismillah itu untuk memulai aja. Paham Bu ya? Kalau di Al-Fatihah dalam mazhab Syafi'i yang kita yakini, Bismillah ini ayat pertama. Makanya kalau nggak baca Bismillah nggak pas Al-Fatihahnya. Al-Fatihah berapa ayatnya? 7. Ayat pertama Bismillah, ayat ke-7 waladhdallin. Satu lagi dikatakan ulama kita, selesai waladhdallin nggak ngucapin amin, tilawahnya nggak sempurna. Makanya setiap baca Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin, baca aminnya. Baru tilawahnya sempurna. Ya Bu ya. Jadi selama ini yang belum pakai amin, pakai amin.
Selama ini nggak pakai bismillah, pakai bismillah. Oke. Bis sin itu dia ada langsam atau biarkan dia mengalir. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Belum sempurna. Dia harus, ibu dengar saya, macam-macam desis dia. Bismillah. Saya udah ajarkan waktu kita lomba Al-Waqiah. Ibu nanti boleh tanya pasukan inti kita surah Al-Waqiah yang 17 orang itu. Mereka saya ajarkan mengucapkan bismillah, nggak boleh bismillahirrahman, salah. Yang benar langsamkan dia, biarkan mengalir. Bismillahirrahmanirrahim. Dan satu lagi Bu, mengaji yang fasih itu bisa dipastikan mukanya jelek. Ibu kalau lihat saya tadi doa, mau muntah ibu lihat saya. Bukan, saya memang kayak gitu kalau ngaji. Ekspresi kuat, badan basah, kenapa? Berkeringat. Makanya di tempat saya imam, AC-nya itu 3. Belum pernah ibu lihat masjid, tempat imam AC-nya 3 kan? Main-main ke Darul Jalal. Macam di Brastagio. Kata jemaah di belakang, siapa nih yang setting ini? Mubazir kali. AC-nya 3 di depan. Ketua BKM-nya langsung ngomong, imam kita itu suka gerak. Saya lah orangnya. Saya kalau imam basah di baju. Sedikit. Majlisul ilmi afdal. Majelis ilmu ini lebih mulia daripada yang lain. Jadi kalaupun bergeser waktu kita sholat, nggak apa-apa. Makanya kalau ada saya misalnya saya ngisi tausiah maghrib habis maghrib saya ngisi tausiah. Nanti itu ada di belakang jemaah Pak Ustaz, Isan itu tak tahu adab itu. Ibu nanti belajar lagi sama ulama-ulama kita. Majelis ilmu ini derajatnya lebih tinggi. Kalau sholat masih bisa digeser sedikit. Apalagi isya waktunya lama. Kecuali maghrib atau subuh, nggak bisa main-main di situ. Jadi kita geser aja sedikit dan lebih kurang 10 menit. Setuju kira-kira Bu? Atau ada yang mau tetap kekeh? Ayo Ustaz, kita sholat dulu, nanti kita lanjut. Lanjut sebentar ya, kita selesaikan. Gitu ya. Bismillah, milnya ditekan ke la. Ini. Belum saya barisin ya. Di sinilah ada tasdid. Emak zaman dulu namanya sabdu. Ya, ibu-ibu ini emak saya ini kampung itu sabdu. Tasdid atau sabdu dalam ilmu tajwid itu ada naber. Naber itu artinya tekan. Naber. Contoh misalnya ini aba bacaannya. Saya kasih tasdid di ba, ditekan banyak. Abba. Jangan hanya abba, nggak bisa. Abba. Bismillah, gitu ya. Kayak gitu. Kalau mau sempurna bacaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada naber juga di ro. Bener nggak? Ro. Dan menyebutkan ro. Taqrirur ro'at. Nggak boleh getarannya lebih dari 1. Jadi kalau kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hirrah. Udah dinaberkan, getarannya jangan banyak kali. 1 aja cukup. Hirrah. Rah ini sifatnya sama kayak sin. Dia langsam, biarkan mengalir. Hirrah. Ma-nya jangan lebih dari 2 harkatnya. Jadi bismillah aja udah habis waktu. Karena panjang ini pembahasannya. Kalau ini ibu nggak benar, bisa dipastikan ayat berikutnya salah semua. Jadi yang kuncinya ngaji ini a'udzubillah sama bismillah.
Itu dulu kita dudukkan dulu, udah pas dia, udah pas makhrajnya, baru baca ayat yang lain. Ini enggak a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah cuman mengandalkan hafalan aja. Inilah nanti yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Paham Bu ya? Jadi memang harus benar-benar lah ngaji ini. Saya ulangin. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang. Rahmanirrahim. Himnya beda sendiri harkatnya dari la sama ma, beda. Bismillah, la-nya 2 harkat, rahma 2 harkat juga. Himnya bedakan, buat 4 harkat. Karena ini hukumnya mad arid lisukun. Mad arid lisukun itu boleh 2, boleh 4, boleh 6. Buat aja 4. Tapi syaratnya sampai ayat terakhir itu harus 4 harkat semua. Konsistensi dalam membaca Al-Quran, istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Satu-satu ya. Jangan lagi. Mantap. Bagus. Saya kedengaran tadi sinnya langsam dibiarkan mengalir. Bismillah, cuma tadi lahnya kepanjangan. Tapi saya benarkan karena ma dia lahir rahma sama kayak Allah tadi kepanjangannya, nggak apa-apa. Nah, cuman kalau ngaji Bu, biasakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Himnya aja yang panjang kali buat. Jadi semua begitu. Contoh Al-Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah. Salah. Kenapa? Zanya kepanjangan. Harus 2 harkat. Cemana 2 harkat? Sekali ayun. Idza waqa'atil waqi'ah. Gitu. Ya Bu ya? Idza gitu dia. 2 harkat. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Allah. 1, 2, 3 Allah. Jangan ro, salah. Allah. Hirrah. Mantap. 1 huruf pahalanya 10 dikasih Allah. 1 berapa huruf ini udah tanpa kita sadari. Makanya Bu, kalau saya suruh ikut aja lah. Nah, kalau saya suruh ngaji aja lah, ikutin aja. Insya Allah 10 pahala langsung dapat. Belum lagi majelis taklimnya. Kebetulan saya udah buat 1 ayat lagi, kita habiskan lah. Untungnya saya buat 1 ayat ini. Kalau sampai malam tualin, habis sampai tarawih kita di sini. Lihat ayat kedua. Ini ayat pertama. Ini Alham. Kalau ada yang mengatakan alham, salah. Itu tanpa kita sadari, nya itu kita pantulkan. Alhamdulillah, nya itu salah. Bagaimana caranya supaya nggak ada inhiraf? Lidahnya nyangkutkan ke langit-langit atas, jangan dilepas. Coba jangan dilepas, jangan diturunkan lidahnya. Nyangkut di atas. Alham. 1, 2, 3. Itu dia baru Al-Fatihah. Wah, benar ini ulang dari sini ikut MTQ semua kayaknya di sini. Jadi nggak boleh lamnya itu dipantulkan, dia bukan qalqalah. Hamnya hati tipis ya. Kalau ha besar artinya Allah madi. Hati-hati. Na'udzubillah. Pakai ha kecil. Alham.
Ibu perhatikan ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb, kira-kira Bu, di ayat ini ada berapa naber? Naber itu yang bertasdid, yang bersabdu. Sabdu. Ada 2 ya, lam sama ba. 2 itu ditekan. Saya ulangin, semua huruf hijaiyah kalau dia bertasdid ditekan kecuali 2. Kecuali 2 huruf, nun sama mim. Nih, nun dan mim bertasdid ini jangan ditekan, tapi ditahan atau didengkan. Jangan anna salah, harus anna, jangan ditekan, langsamkan dia. Yang ini amma. Kalau ini rabbi waladdallin, semua huruf kecuali 2, nun sama mim. Jadi kalau ibu udah lihat ini bertasdid atau bersabdu, ditekan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hanya ditekan, masuk ke dalam. Jangankan kita, imam-imam pun banyak tidak menekan ain di sini. Dia jadi alim. Kalau jadi alim artinya sakit alam, penyakit. Jadi kalau diartikan dari hal, kalau salah dia bukan alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah mati karena penyakitan. Hati-hati Bu, itu nanti akan bertanggung jawab di akhirat. Kalau salah artinya Allah mati karena penyakitan, karena sakit. Ya Allah, di akhirat nanti ditempelin malaikat nih, nggak ada otak katanya. Gitu Bu ya. Jadi hanya ditekan. Jangan dilepas. Alhamdu, stop. Du-nya berbaris dhammah. Semua huruf yang berbaris dhammah atau berbaris depan, intimamus syafatain, memonyongkan 2 bibir. Du, majukan bibirnya. Gak usah malu-malu. Majukan bibirnya. Alhamdu. Ayo Bu. Alhamdu. Stop. Alhamdu. 1, 2, 3. Alhamdu. Udah ya. Jangan di alhamdu salah. Bibirnya nggak maju, salah. Alhamdulillahi Rabb, salah. Alhamdu, majukan aja bibirnya. Hati-hati, jangan lagi salah langgalnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Minnya berapa harkat? 4. Kenapa 4? Karena dari awal udah 4. Ini himnya 4, ini juga 4. Ar-Rahmanir Rahim, himnya juga 4 juga. Yang di ujung-ujung itu nanti 4 harkat semua, harus konsisten. Ustaz, saya nggak mau 4, saya mau 6. 6 di sini, 6 juga di ujung-ujungnya. Sampai waradhdallin 6. Ustaz, saya kurang puas 6 harkat. Saya mau buat 25 harkat. Suka hati. Harus konsisten. Nggak apa-apa. Tapi harus konsisten. Saya kurang puas kalau 25 harkat Pak Ustaz. Jadi 84 lah katanya. Besok meninggal ya, tahlilan awal. Malam kedua nggak datang saya, malam ketiga. Nah, itu ya, insyaallah kita akan lanjut di ayat ketiga sampai ayat berikutnya. Kalau ibu mau ada tambahan, hadirlah hari Rabu. Rabu. Kenapa saya bilang Rabu? Bibir saya maju bunya karena dia baris depan. Rabu. Suka hati lah Ustaz, suka hati lah. Ya Bu ya. Jadi ilmunya yang harus diingat saat ini, perhatikan Bu. Semua huruf yang berbaris depan atau berbaris dhammah, majukan bibirnya.
Coba huruf sa baris depan bagaimana? Su, su. Ajurkan bibirnya. Kalau payah kali ambil benang nanti di rumah. Kalau payah kali, nanti ibu berkaca di rumah. Kalau belum maju, belum sempurna itu. Ditengok laki awak, ngapain gue dek? Abang masih gue campur, aku lagi taksin nih. Macam apa gue tengok abang dek? Ya, Bu ya. Semua contoh misalnya huruf la, baris depan. Lu. Coba ubutu tujuh nanti pulang ke rumah keluar kau kata laki awak. Latihan karena nanti ada banyak huruf-huruf yang berbaris depan. A'udzu aja udah maju. A'udzu nya udah maju. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Oke, Bu ya. Kita lanjutkan atau selesai? Selesai lah ya. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan. Ya, siapa yang mau ajar? Masuk. Tadi ada anak-anak ada nunggu. Ya, Bu, aku langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.